Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Najid. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, offering kelas B. Dari Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Di sini dalam rangka membuat tugas presensi dalam mata kuliah probabilitas dan statistika, saya akan menjelaskan tentang pemahaman korelasi dan contoh-contoh soalnya. Saya hanya akan menampilkan 8 slide di sini dan paling berdurasi 7 menitan. Oke, pemahamannya. Di samping kiri itu kita bisa melihat gambar, itu gambar diagram. Itu adalah contohnya, contoh gambarnya. Korelasi menunjukkan hubungan antara dua variabel. Jadi korelasi itu seperti hubungan antara dua variabel, dan materi ini penting untuk analisis data sederhana. Dan kita ini akan belajar tentang jenis-jenis korelasi dan contoh soal dan juga jawaban-jawabannya. Lanjut. Apa itu korelasi? Definisi korelasi. Korelasi itu adalah mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Jadi korelasi itu seperti ikatan antara dua variabel yang berbeda dan sesuatu yang menghubungkan dua variabel itu adalah korelasi ini. Tujuan korelasi untuk memahami apakah variabel itu berubah secara bersamaan dan juga memahami pola hubungannya. Jadi itu kita akan memahami tentang pola hubungan dua variabel. Tiga, pentingnya korelasi. Korelasi ini sudah menjadi dasar dalam statistik dan riset untuk prediksi dan pengambilan keputusan. Jadi ini sudah seperti apa ya? Sudah menjadi dasar dalam penelitian itu. Lanjut. Jenis-jenis korelasi. Nah, ini. Yang pertama ada korelasi positif, yaitu variabel yang bergeraknya searah dan meningkat bersama-sama. Jadi korelasi ini bergerak secara searah dan meningkatnya itu bareng-bareng gitu. Yang kedua ada korelasi negatif. Korelasi negatif yaitu variabelnya itu bergerak berlawanan arah, jadi dia tidak satu arah dan juga itu satu naik satu turun, jadi tidak bersama-sama. Yang ketiga ada korelasi nol. Korelasi nol ini tidak ada pola hubungan yang jelas antar variabelnya. Lanjut. Kita di sini akan menghitung korelasi dan ini adalah cara-caranya. Pertama kita harus mengumpulkan data yang kita dapat dari nilai kedua variabel yang ingin dianalisis. Yang kedua, kita akan menghitung nilai rata-rata dengan cara menemukan rata-rata masing-masing variabel. Ketiga, menggunakan rumus korelasi, menghitung koefisien korelasi dengan rumus Pearson. Keempat, interpretasi hasil. Nilai antara min 1 sampai 1
itu menunjukkan kekuatan dan arah korelasi. Jadi itu sebagai petunjuk untuk mengetahui korelasi dari variabel tersebut. Selanjutnya contoh-contoh soalnya ini. Soalnya, hubungan antara waktu belajar dengan nilai ujian siswa. Penyelesaiannya, semakin lama belajar, nilai ujian semakin tinggi. Hasilnya, koefisien korelasi positif dekat plus 1 menunjukkan korelasi kuat. Contoh soal korelasi negatif ini. Hubungan antara tingkat stres dengan lama tidur seseorang, yaitu semakin tinggi stres, lama tidur itu semakin berkurang. Nah, ini koefisien korelasi negatif dekat min 1 menunjukkan korelasi kuat negatif. Selanjutnya, contoh soal korelasi 0. Soalnya hubungan antara tinggi badan dan skor matematika siswa. Penyelesaian tinggi badan itu tidak mempengaruhi skor matematika. Jadi ini tidak ada hubungannya sama sekali. Dan hasilnya koefisien korelasi mendekati 0, menandakan tidak ada korelasi atau hubungan. Untuk kesimpulan dan saran ini, pertama, memahami jenis korelasi, mengenali perbedaan korelasi positif, negatif, dan juga nol secara jelas, dan menggunakan rumus dengan tepat untuk menghitung koefisien dengan benar untuk hasil yang akurat. Dan juga kita harus sering-sering praktik-praktik soal untuk melatih kemampuan dengan banyak contoh soal untuk pemahaman. Dan yang terakhir itu menerapkan dalam kehidupan. Jadi kita harus memanfaatkan korelasi untuk analisa data di berbagai bidang. Jika ada yang ingin bertanya, maka saya setia menjawab di kolom komentar. Sekian, terima kasih.